Keputusan berani Shin Tae-yong. Usir 10 pemain timnas Indonesia untuk tunjukkan ketegasan. Apa dampaknya? Pelatih Arab Saudi terpukau dan waspada. Diam-diam pantau kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Bakal ada rematch epik timnas Indonesia versus Argentina? Erick Thohir beri sinyal kuat. Ini detailnya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Keputusan berani Shin Tae-yong. Usir 10 pemain timnas Indonesia untuk tunjukkan ketegasan. Apa dampaknya? Kisah ketegasan Shin Tae-yong dalam melatih timnas Indonesia memang layak untuk disorot. Salah satu tindakan drastis yang pernah diambil pelatih asal Korea Selatan ini adalah mengusir 10 pemain timnas Indonesia karena masalah disiplin. Keputusan berani ini bukan tanpa alasan dan ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap tim. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok pelatih yang sangat menjunjung tinggi aturan dan tidak mentolerir ketidakjujuran. Selama lebih dari 4 tahun mengarsiteki timnas Indonesia, ia telah menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah disiplin yang memerlukan penanganan tegas. Salah satu peristiwa penting yang mencerminkan ketegasan tersebut terjadi ketika timnas Indonesia bersiap untuk terbang ke Eropa. Menurut Shin Tae-yong, penerbangan ke Eropa dijadwalkan pada pukul 10 malam, namun beberapa pemain melanggar jadwal yang telah ditetapkan untuk berkumpul. Ia mengungkapkan bahwa pada pagi hari sebelum keberangkatan, ia sudah menginstruksikan semua pemain untuk berada di tempat latihan pada pukul 07.30 malam. Saya berpesan kepada para pemain bahwa mereka harus sudah berada di tempat latihan pada pukul 07.30 malam dan harus berangkat dari hotel tepat waktu, jelas Shin Tae-yong. Namun, kenyataannya ada beberapa pemain yang terlambat datang. Meski telah menunggu sekitar 20 menit dari waktu yang ditentukan, beberapa pemain baru datang dengan tergesa-gesa. Shin Tae-yong pun memutuskan untuk berangkat tanpa mereka, dan akhirnya 10 hingga 12 pemain harus batal terbang ke Eropa. Karena ketidakteraturan ini, kami harus berangkat tanpa mereka, imbuhnya. Keputusan tersebut menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong menilai ketegasan yang ia tunjukkan ternyata efektif dalam meningkatkan disiplin di tim. Berita mengenai tindakan saya menyebar dari mulut ke mulut di kalangan pemain dan tidak ada lagi pemain yang melanggar aturan. Awalnya banyak kejadian seperti itu, tetapi kejadian tersebut akhirnya mengubah segalanya, ungkapnya. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menjelaskan bahwa beberapa pemain awalnya merasa tidak mungkin ia akan bersikap begitu tegas, terutama jika mereka merasa merupakan pemain kunci di tim. Namun sikapnya yang tegas dan prinsipnya yang kuat membuat mereka mengubah pola pikir mereka. Beberapa pemain mungkin berpikir tidak mungkin pelatih memperlakukan saya seperti itu, tapi saya tetap teguh dengan keputusan saya untuk mengirim mereka pulang, tegasnya. Kini hasil dari penerapan aturan ketat Shin Tae-yong mulai terlihat. Timnas Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan bertanding melawan tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Selain itu, Shin Tae-yong juga berhasil mengarahkan timnas Indonesia mendekati 100 besar dunia dalam peringkat FIFA dengan posisi terkini di peringkat 133. Dengan perubahan positif yang terjadi, jelas bahwa ketegasan Shin Tae-yong tidak hanya memberikan pelajaran berharga bagi para pemain, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan tim secara keseluruhan. Pelatih Arab Saudi terpukau dan waspada. Diam-diam pantau kekuatan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia. Arab Saudi yang akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia di putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C sedang mempersiapkan diri dengan sangat serius. Di bawah kepemimpinan pelatih Italia Roberto Mancini, mereka bertekad untuk meraih kemenangan di laga pembuka melawan timnas Indonesia.
Meskipun peringkat Indonesia jauh di bawah Arab Saudi dengan skuad Garuda berada di peringkat 133 dunia dan Arab Saudi di posisi 56, perkembangan pesat timnas Indonesia membuat lawan mereka harus waspada. Timnas Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan penambahan pemain-pemain berbakat yang memperkuat skuad Sintayong. Pemain seperti Kelvin Verdong dan Martin Paes, serta bintang-bintang muda yang berkarir di liga top Eropa seperti Jay Itzes di Venezia FC dan Nathan Chu Aon di Swansea City, telah meningkatkan kewaspadaan tim lawan. Bahkan Roberto Mancini sempat hadir secara langsung untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia U23 dan memantau penampilan pemain-pemain muda potensial dari Indonesia. Mancini yang dikenal atas kesuksesannya membawa Italia meraih gelar Euro 2020 dan prestasinya dengan Manchester City memberikan pujian tinggi terhadap beberapa pemain Indonesia. Ia secara khusus menyebut Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Nathan Chu Aon yang menurutnya memiliki kualitas untuk bermain di Serie B Italia. Dalam sebuah interaksi dengan staf ahli Kemenpora Hamdan Hamadan, Mancini meminta nama-nama pemain tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa mereka bisa bersaing di level Serie B Italia. Saat ditanya tentang kemungkinan mereka bermain di sana di masa depan, sejak 2023, Mancini telah dipilih oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi untuk memimpin tim nasional mereka dengan harapan bisa membawa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, pertandingan melawan timnas Indonesia menjadi sangat penting bagi mereka. Mendapatkan 3 poin di laga pembuka ini sangat krusial untuk Arab Saudi agar bisa memulai kampanye kualifikasi Piala Dunia mereka dengan baik. Kehilangan poin pada pertandingan ini bisa menjadi ancaman serius dalam persaingan di grup C. Namun, timnas Indonesia juga diprediksi akan memberikan perlawanan yang sengit. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, timnas Indonesia kemungkinan besar akan mengandalkan strategi serangan balik untuk mengeksploitasi kesalahan di lini belakang Arab Saudi. Indonesia akan bermain dengan counter attack menunggu kesalahan dari pemain-pemain belakang Arab Saudi, jelasnya. Roni Pangemanan menambahkan bahwa meskipun hasil imbang akan sangat berarti untuk timnas Indonesia, kemenangan akan menjadi pencapaian luar biasa. Jika kita bisa mencuri 3 poin itu akan luar biasa. Tapi 1 poin juga sangat bagus dan akan memberikan motivasi tambahan bagi tim ketika kembali ke kandang untuk menghadapi Australia. Tambahnya, dengan segala perhatian dan persiapan yang dilakukan, tidak mengherankan jika Roberto Mancini dan Arab Saudi sangat mewaspadai timnas Indonesia yang memiliki potensi untuk mengejutkan di grup C. Bakal ada rematch epic timnas Indonesia versus Argentina? Erick Thohir beri sinyal kuat. Ini detailnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini memberikan respon menarik terhadap ajakan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk mengadakan pertandingan ulang antara timnas Indonesia dan Argentina. Meskipun Erick Thohir hanya menanggapi dengan emotikon mata melirik di media sosial, respon tersebut telah memicu spekulasi bahwa ada kemungkinan besar laga rematch ini akan terwujud. Godaan FIFA ini muncul setelah timnas Indonesia U20 membuat kejutan besar dengan mengalahkan Argentina U20 dalam laga Seoul Earth on Ice Cup 2024. Pertandingan yang berlangsung pada 28 Agustus 2024 di Stadion Mokdong, Korea Selatan, menyaksikan Garuda Nusantara bangkit dari ketertinggalan 0-1 untuk meraih kemenangan dramatis 2-1. Gol-gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Kadek Arol pada menit ke-75 dan Mouri Simon pada menit ke-78. Kemenangan ini tidak hanya menggembirakan pendukung timnas Indonesia, tetapi juga menarik perhatian FIFA. Pihak FIFA memposting tentang kemenangan tersebut dan menambahkan caption yang menggoda, "Sudah waktunya rematch kah?" Postingan ini jelas menunjukkan minat FIFA untuk melihat laga ulangan antara Indonesia dan Argentina, mengingat persaingan yang telah ada. Pertemuan pertama antara timnas Indonesia dan Argentina terjadi pada 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana Indonesia kalah 0-2. Dengan perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia, baik tim senior maupun kelompok umur mereka, FIFA tampaknya tertarik untuk mengadakan pertandingan kedua untuk melihat kemajuan yang telah dicapai.
Erick Thohir yang biasanya tidak terlalu aktif dalam merespon postingan semacam ini memberikan komentar balasan yang menunjukkan ketertarikan terhadap ide tersebut. Meskipun tidak secara langsung mengonfirmasi adanya rematch, komentar tersebut dapat diartikan sebagai sinyal positif bahwa PSSI mungkin mempertimbangkan tawaran dari FIFA. Ada juga spekulasi bahwa laga rematch ini bisa terjadi di Piala Dunia 2026. Dengan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan untuk bertemu kembali dengan Argentina bisa menjadi kenyataan jika Indonesia berhasil lolos ke putaran final. Dengan respon yang diberikan Erick Thohir dan kegembiraan dari pencinta sepak bola Indonesia, tampaknya ada peluang nyata bahwa laga rematch yang sangat dinantikan ini bisa segera terwujud.